Penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN mencapai puncaknya pada Kamis 11 Mei 2023. Berbagai problematika yang melanda negara-negara ASEAN jadi agenda pembahasan utama dalam pertemuan-pertemuan bilateral antar negara peserta. Adapun dua isu utama yang terus jadi sorotan dalam pertemuan antar negara ini adalah maraknya tindak pidana perdagangan orang dan konflik tak berkesudahan yang melanda Myanmar. Hal inilah yang memicu para pemimpin negara ASEAN sepakat tidak mengundang Myanmar pada KTT ke-42 ASEAN yang diselenggarakan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ini. Hal ini bukan tanpa sebab. Myanmar yang saat ini dikuasai oleh junta militer tidak memiliki kepala negara yang sah, mengingat negara-negara ASEAN tidak mengakui junta militer sebagai pemerintahan resmi Myanmar sejak kudeta terjadi. Myanmar dilanda konflik internal tak berkesudahan sejak merdeka dari Inggris pada 1948. Negara yang dulunya bernama Burma ini langsung didera serangkaian pemberontakan di beberapa wilayah. Mayoritas konflik bersumber dari persoalan etnik. Beberapa etnik membentuk kelompok bersenjata dan memerangi militer Myanmar alias Tatmadaw. Perseteruan antar etnik tidak lain karena Myanmar sebagai salah satu negara dengan jumlah kelompok etnik paling beragam di dunia. Kelompok etnik minoritas telah lama terpinggirkan dan ditolak hak-hak dasarnya. Perang saudara yang terus berlangsung selama puluhan tahun justru semakin membuat kelompok etnik ini menderita. Motif yang melatar belakangi kelompok-kelompok etnik bersenjata memerangi pemerintah Myanmar pun beragam. Ada yang menuntut kemerdekaan, perluasan otonomi, atau menuntut dibentuknya negara federasi. Konflik internal Myanmar bisa dibilang merupakan perang saudara terlama di dunia. Tercatat ada belasan kelompok bersenjata di Myanmar yang mengobarkan perang terhadap pemerintah Myanmar. Februari 2021, Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan para pemimpin militer lainnya melakukan kudeta. Langkah itu dilakukan setelah Partai Proksi Militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan atau USDP mengalami pukulan telak dalam pemilu 2020. Junta yang secara resmi disebut Dewan Administrasi Negara menahan dan mendakwa pemimpin sipil de facto Aung San Suu Kyi dengan tuduhan korupsi dan kejahatan lainnya. Hal ini mengakibatkan anggota parlemen dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD dan partai lain serta banyak aktivis dalam pengawasan junta militer sebagai tahanan rumah. Pada awal kudeta, pasukan militer menembakkan peluru tajam ke pengunjuk rasa sipil dan ke rumah-rumah penduduk. Pada akhir 2021, militer menghancurkan seluruh desa yang diyakini mendukung oposisi, membantai warga sipil dan pejuang oposisi. Setidaknya 1.500 orang telah dibunuh oleh militer. Januari 2022, para analis melaporkan bahwa bentrokan antara tentara nasionalis dan militer terjadi di sebagian besar negara. Kekerasan tidak terbatas pada wilayah di perbatasan Myanmar yang memiliki populasi etnis minoritas yang besar, tetapi juga terjadi di kota-kota besar seperti Mandalay dan Yangon. Kekerasan yang meluas telah menyebabkan ribuan warga sipil melarikan diri ke India dan Thailand. Sebagai negara yang penduduknya beragam, Myanmar mengakui lebih dari 100 kelompok etnis. Membentuk kira-kira 2/3 dari populasi, etnis Burma telah menikmati posisi istimewa dalam masyarakat dan memegang mayoritas posisi pemerintah dan militer. Di sisi lain, banyak kelompok etnis minoritas menghadapi diskriminasi, kurangnya peluang ekonomi dan pembangunan, keterwakilan yang minim di pemerintahan, dan kekerasan di tangan militer. Lebih dari 1 juta orang melarikan diri ke luar negeri sebagai pengungsi sebelum kudeta tahun 2021. Dari sekian banyak gelombang pengungsi, salah satu yang terbesar yaitu Rohingya, minoritas etnis Muslim yang telah menghadapi penindasan selama beberapa dekade. Pada tahun 2016 dan 2017, Tatmadaw dan pasukan keamanan lokal melakukan kampanye brutal terhadap Rohingya, membunuh ribuan orang dan meruntuhkan ratusan desa. Kelompok HAM dan pejabat PBB menduga militer melakukan genosida terhadap Rohingya. Kudeta yang berlangsung di Myanmar mengakhiri proses perdamaian yang dimulai oleh pemerintah Suu Kyi antara pemerintah pusat dan organisasi etnis bersenjata. Sebagian besar organisasi bersenjata etnis menentang junta militer. Yang lain telah mencoba untuk mengkonsolidasikan kendali atas wilayah mereka dengan pertempuran pecah di antara beberapa kelompok.